Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Soleha dengan NIM 859173155 dari UPBJJ Mataram. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan modul tentang jenis zat pada makanan. Nah pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan pada materi terakhir, yaitu tentang menguji zat karbohidrat dan lemak pada makanan, serta kita akan melakukan percobaan struktur sistem pencernaan para manusia. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke videonya. Nah teman-teman, yang pertama kita akan menguji zat karbohidrat yang terkandung pada beberapa makanan yang sudah saya siapkan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk menguji zat karbohidrat pada makanan-makanan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan betadin atau larutan ioin. Lalu yang kedua, kita membutuhkan beberapa jenis bahan makanan seperti yang ada pada video tersebut. Kita langsung saja ke prosesnya ya teman-teman. Yang pertama, kita siapkan beberapa bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita teteskan beberapa tetes betadin ke masing-masing bahan-bahan makanan tersebut. Yang pertama yaitu tahu 2, 3. Kemudian ada margarin atau blue band. Lalu ada tepung terigu. Kemudian ada gula. Lalu nasi. Berikutnya ada putihnya telur rebus tapi bagian putihnya. Kemudian ada kentang, lalu apel, selanjutnya pisang, dan yang terakhir ada biskuit. Setelah kita berikan tetesan larutan ioin atau betadin ke masing-masing bahan-bahan tersebut, berikutnya kita tunggu sekitar 10-15 menit untuk melihat hasilnya. Nah teman-teman, beginilah penampakan beberapa bahan makanan yang sudah kita berikan tetesan betadin setelah kita tunggu sekitar 10 menit. Ternyata dari beberapa bahan makanan yang sudah kita berikan tetesan betadin, ada yang berubah warna menjadi biru tua atau hitam, dan ada juga yang berubah menjadi warna ungu tua. Bahan makanan yang berubah warna itu artinya bahan makanan tersebut mengandung zat karbohidrat, sedangkan bahan makanan yang tidak berubah warna atau tetap berwarna kuning seperti betadin artinya tidak mengandung zat karbohidrat. Pada percobaan yang saya lakukan kali ini, yang berubah warna adalah biskuit, nasi, tepung, pisang, dan kentang. Kelima bahan makanan ini berubah menjadi warna hitam dan ada yang berubah menjadi warna ungu tua. Itu artinya kelima bahan ini mengandung zat karbohidrat yang tinggi, tidak berubah warna atau tetap berwarna kuning seperti warna betadin. Itu artinya keenam bahan makanan tersebut tidak mengandung zat karbohidrat seperti gula, tahu, telur, margarin, dan apel. Baik teman-teman, itulah hasil dari kita melakukan percobaan dalam menguji zat karbohidrat dalam beberapa makanan yang sudah saya siapkan. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan menguji zat lemak pada beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu ada kertas sampul buku atau kertas coklat, kemudian ada margarin, susu, pepaya, air, minyak, korek api, santan, kacang tanah kering, wortel, lilin, kemiri, seledri, 1 buah senter, 1 iris pisang kering, dan biji jagung kering. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke video prosesnya. Baik, yang pertama kita siapkan 12 buah kertas coklat, 2 sebagai pembandingnya yaitu air dan minyak, lalu yang 10-nya sebagai tempat kita menguji bahan-bahan makanan tersebut. Sebelum kita mulai menguji bahan-bahan makanan tersebut, lebih dahulu kita harus membuat perbedaan atau perbandingan antara air dengan minyak dengan cara
kita teteskan 1 tetes air pada kertas bertuliskan air, dan kita teteskan 1 tetes minyak pada kertas bertuliskan minyak. Lalu selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan makanan yang sudah kita siapkan dengan cara menuangkan satu persatu bahan makanan ke atas kertas sesuai dengan label masing-masing. Yang pertama yaitu ada susu. Kita tuangkan susu ke atas kertas bertuliskan susu. Lalu berikutnya kita teteskan santan. Lalu berikutnya kita potong pepaya dan kita gosokkan di kertas yang bertuliskan pepaya. Lanjut kacang tanah. Kacang tanah juga kita potong terlebih dahulu, baru kita gosokkan di atas kertas yang berlabel kacang tanah. Lakukan hal yang sama dengan biji jagung kering. Untuk wortel juga sama, yaitu dipotong terlebih dahulu, setelah itu baru digosokkan pada kertas yang berlabel wortel. Selanjutnya daun seledri. Untuk daun seledri, teman-teman bisa langsung gosokkan saja pada kertas tersebut tanpa harus dipotong terlebih dahulu. Berikutnya ada kemiri. Untuk kemiri kita harus haluskan terlebih dahulu. Setelah itu kemiri yang sudah dihaluskan itu yang kita gosok pada kertas yang berlabel kemiri. Selanjutnya kita gosokkan pisang kering pada label pisang kering. Lalu yang terakhir ada margarin. Untuk margarinnya kita harus lelehkan dulu, baru kita tuangkan pada kertas yang berlabel margarin. Jika semua bahan sudah dituangkan atau diteteskan, selanjutnya kita tunggu sekitar 10-15 menit untuk melihat hasil dari pengujian lemak ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat hasil tetesan yang sudah kita berikan ke masing-masing kertas coklat tadi. Setelah 10 menit kita menunggunya. Jadi cara kita membuktikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung lemak yaitu dengan cara menerawangnya menggunakan senter atau lampu. Jika salah satu kertas meninggalkan jejak, itu berarti bahan makanan tersebut mengandung zat lemak. Tetapi jika tidak meninggalkan jejak apapun atau kering kembali seperti semula kertas tersebut, berarti itu menandakan bahwa bahan makanan tersebut tidak mengandung zat lemak. Oh iya, untuk lemak dan air tadi kita gunakan sebagai alat perbandingan untuk kita bandingkan antara bahan-bahan makanan yang akan kita uji dengan minyak dan lemak yang tadi kita teteskan di awal. Baik, untuk yang pertama yaitu air. Tadi kita teteskan air 1 tetes di kertas ini. Setelah 10 menit ternyata tidak meninggalkan jejak apapun. Lalu yang minyak ternyata meninggalkan jejak hingga terlihat menerawang. Jadi kita dapat bedakan jika kertas yang tadi kita teteskan bahan makanan terlihat jejak seperti ini, itu menandakan bahan makanan tersebut mengandung zat lemak. Tetapi jika tidak meninggalkan jejak sama sekali seperti kertas ini, itu menandakan bahan makanan tersebut tidak mengandung zat lemak. Baik, yang pertama kita akan coba tes ke margarin atau Blue Band. Ternyata margarin atau Blue Band meninggalkan jejak. Itu artinya margarin mengandung zat lemak. Lalu berikutnya ada susu. Ternyata susu juga mengandung zat lemak, yaitu meninggalkan jejak. Lalu berikutnya ada pisang kering. Pisang kering. Ternyata pisang kering sama sekali tidak meninggalkan jejak seperti air. Berarti pisang kering tidak mengandung zat lemak. Lalu berikutnya ada santan. Ternyata santan meninggalkan jejak. Itu artinya santan mengandung zat lemak. Lalu selanjutnya ada pepaya. Pepaya ternyata tidak meninggalkan jejak sama sekali. Itu artinya pepaya tidak mengandung zat lemak.
Berikutnya ada biji jagung. Ternyata biji jagung tidak meninggalkan jejak sama sekali teman-teman. Jadi biji jagung tidak mengandung zat lemak. Lalu ada wortel. Wortel juga tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi wortel tidak mengandung zat lemak. Berikutnya ada kemiri. Kemiri ternyata meninggalkan jejak. Itu artinya kemiri mengandung zat lemak. Selanjutnya ada seledri. Seledri tidak meninggalkan jejak sama sekali. Berarti seledri tidak mengandung zat lemak. Lalu yang terakhir ada kacang tanah. Kacang tanah ternyata tidak meninggalkan jejak teman-teman. Jadi kacang tanah tidak mengandung zat lemak. Baik teman-teman, itulah hasil dari percobaan kita dalam menguji zat lemak yang terdapat pada bahan-bahan makanan yang sudah kita siapkan tadi. Nah teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan yang terakhir pada modul atau materi tentang jenis zat dalam makanan. Nah, materi terakhir ini yaitu tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah teman-teman, struktur sistem pencernaan pada manusia yaitu bagian-bagian atau proses diolahnya makanan dalam tubuh kita, mulai dari kita memasukkannya atau memakannya hingga keluar menjadi limbah atau sisa-sisa makanan. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki gambar struktur pencernaan pada manusia. Nah teman-teman, di depan saya sudah ada gambar struktur pencernaan pada manusia yang sudah tertulis atau sudah urutkan bagian-bagiannya mulai dari mulut hingga anus. Baik teman-teman, yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ini ada 3 bagian, yaitu ada gigi, ada lidah, dan ada air liur. Gigi berfungsi sebagai pengunyah atau pemecah makanan yang kita masukkan. Lalu lidah berperan sebagai pencampur makanan dengan air liur. Lalu berikutnya, selanjutnya, setelah makanan bertemu dengan air liur, gigi akan terus mengunyah sehingga makanan berubah menjadi lunak dan mudah ditelan. Lalu kemudian setelah makanan menjadi lunak, makanan selanjutnya akan didorong ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Ditelan melewati ini ya teman-teman. Lalu berikutnya pada kerongkongan. Lalu kemudian pada kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai penyalur makanan atau jalannya masuk makanan dari mulut menuju ke lambung. Dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung menjadi tempat makanan diolah menjadi sebuah cairan pekat atau menjadi pasta. Lalu selanjutnya, setelah dari sini, makanan akan didorong menuju usus halus. Menuju usus halus. Menuju usus halus. Setelah menerima makanan berbentuk pasta atau cairan pekat dari lambung, kemudian usus halus ini akan memecahkan makanan lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas. Usus halus. Pada usus halus ini ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan bagian usus halus terakhir. Usus 12 jari bertugas menjadi pelanjut proses pemecahan makanan dari lambung tersebut. Lalu usus kosong dan usus halus bagian terakhir berfungsi sebagai petanggung jawab proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Lalu setelah dari usus halus, lanjut ke usus besar. Usus besar ini menerima sisa makanan dari usus halus, dan usus besar berfungsi untuk mendorong makanan tersebut yang didapat dari usus halus menuju ke anus lewat sini. Sini. Setelah itu, pada anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya zat-zat sisa makanan atau limbah yang telah diterima dari usus besar, yaitu ini. Nah teman-teman, begitulah proses struktur sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut hingga anus beserta fungsinya masing-masing.
Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja praktikum kita kali ini. Sampai bertemu pada praktikum selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.